Perkenalkan, nama saya Andrea Nidar dari Manajemen B semester 7. Baik, saya akan memaparkan materi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pengertian manajemen sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam organisasi atau perusahaan. Tanpa adanya elemen tersebut, perusahaan atau organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Adapun beberapa tujuan pengelolaan sumber daya manusia, yang pertama, untuk mengembangkan efektivitas kerja sumber daya manusia. Yang kedua, memperbaiki kualitas tenaga kerja. Yang ketiga, memberikan aturan kerja yang efektivitas dengan produktivitas tinggi kepada organisasi atau perusahaan. Adapun fungsi manajemen sumber daya manusia, yang pertama, fungsi staf atau fungsi karyawan, yang dimana sumber daya manusia yang berhubungan dengan pemilihan staf atau karyawan yang meliputi perencanaan, seleksi sumber daya manusia serta perekrutan. Kedua, evaluasi kinerja karyawan, di mana evaluasi kinerja sangat penting untuk dilakukan karena agar bisa mengetahui tentang sejauh mana perkembangan perusahaan dan sejauh mana kontribusi yang telah dilakukan oleh karyawan tersebut. Yang ketiga, kompensasi, yang dimana manajer biasanya akan bertanggung jawab terhadap kenaikan gaji karyawan, sedangkan Departemen Sumber Daya Manusia akan bertanggung jawab terhadap pengembangan struktur gaji yang lebih baik. Yang keempat, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, yang dimana manajemen sumber daya manusia harus lebih baik berperan aktif dalam melakukan pelatihan bagi karyawan maupun bawahannya. Yang kelima, hubungan kerjasama, di mana perusahaan yang memiliki serikat pekerja, manajemen sumber daya manusia memang harus berperan aktif dalam melaksanakan negosiasi untuk mengurus perjanjian dengan pihak serikat pekerja. Yang keenam, keselamatan kerja dan kesehatan kerja, di mana setiap perusahaan memang diwajibkan untuk mengikutkan karyawannya dalam program kesehatan kerja. Yang ketujuh, penelitian kepegawaian, di mana fungsi terakhir yang berhubungan dengan hasil kerja pegawai adalah demi meningkatkan efektivitas perusahaan. Adapun fungsi dan tugas manajer sumber daya manusia, di mana ada 3 fungsi manajer sumber daya manusia. Yang pertama, fungsi lini, di mana mengarahkan aktivitas karyawan dalam divisinya sendiri dan area pelayanan yang terkait. Yang kedua, fungsi koordinatif, yang dimana para manajer sumber daya manusia juga mengkoordinasi aktivitas personalia, kewajiban yang sering dianggap sebagai kontrol nasional. Yang ketiga, fungsi staf pelayanan, di mana membantu dan memberikan saran kepada manajer ini. Adapun tugas manajer sumber daya manusia, yang pertama, merencanakan dan mengkoordinasikan tenaga kerja perusahaan yang hanya mempekerjakan karyawan yang berbakat. Yang kedua, menjadi penghubung antara manajemen dengan karyawannya. Yang ketiga, melakukan pelayanan karyawan. Adapun kompetensi manajer sumber daya manusia, di mana kompetensi ini merupakan kualifikasi dasar yang menentukan kemampuan manajer sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas jabatannya. Baiklah, itulah tadi materi yang saya pelangi. Terima kasih kepada Ibu Rosita Amalia Rashid. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.